wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pribadi Mas Altar Setiaji dengan NIM 2444109 dari kelas 2A. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memvalidasi measuring atau pengukuran pada komponen-komponen yang ada di workshop alat berat. Pertama kita harus sesuai dengan SOP sebelum kita melaksanakan praktek measuring atau pengukuran. Kita harus menggunakan K3 untuk keselamatan kerja, yaitu ada safety helmet, safety wear pack, dan safety shoes. Setelah kita lengkap menggunakan K3, langkah selanjutnya kita harus mengisi yang namanya itu ada JSA dan CC, yang dimana JSA itu singkatan dari Job Safety Analyst, yang dimana JSA ini berfungsi menganalisa keselamatan kerja pada saat kita ingin melakukan praktek, yaitu kita pada kesempatan kali ini kita akan praktek measuring atau pengukuran, yang dimana di JSA ini ada urutan dasar langkah tugas pada saat kita measuring, dari kita menyiapkan barang, menggunakan APD, serta kita pada saat mengukur. Dan pada saat itu kita harus mengisi apa aja sih yang terkait yang ada pada kita melakukan measuring dan tindakan pengendalian kita agar bahaya tidak terjadi kepada diri kita sendiri. Selanjutnya ada CC, yaitu singkatan dari Contamination Control, yang dimana ini kita di sini juga sama untuk gimana kita urutan dasar langkah tugasnya, serta kita harus menganalisis potensi kontaminasi pada saat kita melakukan measuring, dan serta kita harus mengisi yaitu tindakan pengendalian daripada kita saat melakukan measuring. Yang pertama kita akan melakukan measuring menggunakan vernier caliper atau jangka sorot, yang dimana vernier caliper ini berfungsi untuk menghitung melakukan dengan secara rinci, yang dimana di vernier caliper ini ada dua skala, yaitu skala utama yang ada di 0 ini 0,5, 0,1 untuk skala utama, 0,5 untuk skala non-use. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menghitung skala dari MAMSAF. Kita sudah melakukan penguncian, selanjutnya kita kunci yang ada di sini agar lebih tidak bergoyang. Dan skala daripada skala ini MAMSAF berada di 35, kita menghitung cari non-use yang setara dengan, jadi di skala non-use ini kita harus sama dengan skala utama. Di sini yang sama dengan skala utama adalah 85. Jadi kesimpulannya itu di skala utama ada di 35. Ini belum menyentuh di 36. Jadi bisa disimpulkan bahwa kalau skala utama dari MAMSAF ini berada di 35 mm. Dan untuk skala non-use-nya itu ada di angka 85. Jadi kesimpulannya untuk MAMSAF ini diameternya memiliki ukuran 35,85 untuk MAMSAF itu sendiri. Selanjutnya kita menggunakan micrometer. Setelah kita menggunakan vernier caliper, kita perhatikan tempatnya sutra. Kita menggunakan micrometer. Untuk micrometer itu sendiri sama fungsinya dengan vernier caliper, tapi untuk mikrometer ini diameter kita
kita bisa mengukur dengan lebih rinci atau lebih tepat, karena di sini milimeternya itu lebih rinci dari 0,1, 0,2, 0,3. Dan saya juga akan mengukur dari diameter kanvas itu sendiri. Di mikrometer ini juga ada dua skala, sama dengan vernier kaliper atau jangka sorong. Ada skala utama yang di sini dan skala non-Indonesia yang kita putar ini. Dan ini skalanya sama, itu milimeter juga. Kita kunci kembali supaya tidak bergerak pada saat kita membacanya. Dan diameter kamsat yang ada di sini ini jaraknya 1 mm. Di sini 35 karena belum menyentuh 36 diameternya. Dan untuk diameter skala non-use-nya itu ada di 32. Jadi dapat disimpulkan skala utama yang terdapat pada kamsat itu sendiri ada di 36 dan skala non-use-nya ada di 31. Jadi skala utamanya 36 dan skala non-use-nya 31. Jadi totalnya 35,31 mm untuk diameter kamsat. Selanjutnya kita merapikan kembali dan kita akan mengukur failure gauge. Kita ada failure gauge, yang dimana fungsi failure gauge ini untuk mengukur celah yang ada pada engine. Dan pada saat ini saya akan mengukur celah pada ragum itu sendiri. Jadi kita mengukur celah dari ragum ini, kita cari yang cocok. Dan diameternya ini sangat rinci juga, mulai dari 0,05, 0,06, 0,07, 0,08 sampai hingga 0,95. Batas mentoknya ada di 0,95 dan dimulai dari 0,05 mm. Dan kita saat ini akan mengukur diameter celah di ragum itu sendiri. 0,95 maka masuk. Tidak. Kita cari yang masuk celahnya ke ragum itu sendiri. Sudah masuk. 8,5 mungkin bisa masuk. Dan untuk celah ragum itu sendiri saat ini ada di 0,85 mm yang terdapat di nomor pada alat measuring, yaitu failure gauge. Jadi pada saat ini celah dari ragum ini ada di 0,85. Setelah itu kita kembalikan pada tempatnya. Sekian dari saya penjelasan tentang atau validasi tentang measuring yang terdapat, yang saya jelaskan itu ada di vernier kaliper atau jangka sorong, mengukur kamsat, failure gauge mengukur diameter celah yang ada di ragum, serta mikrometer juga untuk mengukur diameter dari kamsat itu sendiri. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.